Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ramalan, yaitu ramalan Joyoboyo tahun 2023 ini. Nah, sebenarnya masalah prediksi, masalah ramalan dan segala macam ini memang banyak sekali tokoh-tokoh spiritual Nusantara ini yang sudah meramalkan yang akan terjadi pada tahun 2023 ini. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang ramalan Joyoboyo yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Dan selalu ramalan Joyoboyo ini sesuai dengan kejadian yang terjadi saat ini. Kalau di Jawa ini namanya Jongko Joyoboyo. Mengenai tahun 2023 ini yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo, yang pertama, Indonesia bahkan dunia akan mengalami inflasi dan resesi. Hal ini tertuang dalam Jongko Joyoboyo yang berbunyi, manungso golek pangan koyo gabah dan interi. Jadi untuk mencari makan saja itu pontang-panting nggak karuan, ya seperti beras kalau di guncang-guncang itu, koyo gabah di interi. Siang buat malam, malam buat siang, kaki buat kepala, kepala buat kaki, hanya untuk mencari sesuap nasi. Nah, resesi ini kalau pakar-pakar ekonomi ya, ini terutama memprediksikan ini memang bermula dari perang antara Ukraina dengan Rusia. Itu nanti akan melebar ke Eropa, terutama ini Amerika, dunia barat ya. Nah, itu makanya akan terjadi resesi dan juga inflasi besar-besaran di tahun 2023. Kemudian ramalan Joyoboyo yang nomor 2 tahun 2023 mengenai dunia itu sudah tertulis di dalam kitab Jongko Joyoboyo yang berbunyi pasar ilang kumandangi. Jadi nanti masalah jual beli, entah ini pasar secara fisik ya, maupun pasar secara online digital, ini juga akan mengalami sepi. Tidak ada jual beli yang ramai. Jadi pasar ilang kumandangi, kumandang itu suara. Jadi perputaran ekonomi ini agak macet. Kemudian juga di situ disebutkan akeh wong nyekel bondo nanging uripe sengsara. Jadi orang banyak yang punya harta benda tetapi hidupnya bisa sengsara. Karena apa? Yang dibeli tidak ada. Terutama ini masalah sumber daya, ya. Sumber daya alam, sumber daya bahan bakar, terutama ya, bahan bakar. Ini juga akan mengalami krisis, masalah energi ini ya. Jadi banyak uang, banyak mempunyai harta, tetapi uripe sengsara. Karena apa? Tidak ada yang dibeli. Bisa saja ya, itu bahan makanan segala macam juga agak berkurang atau sangat langka nantinya. Nah, ini yang tertuang di dalam kitab Jongko Joyoboyo. Hal ini kalau kita lihat ya, ini juga mungkin saja imbas daripada peperangan, yaitu antara Rusia dan Ukraina itu tadi. Akhirnya nanti bisa merembet kemana-mana.
Dan bisa saja negara-negara yang dulunya tidak ikut berperang bisa nanti ikut-ikutan. Ini karena ini masalah politik. Bukan hanya itu, bisa saja nanti senjata-senjata biologis akan bermunculan kembali. Virus-virus akan merebak kembali dengan versi yang berbeda, dengan jenis yang berbeda. Itu juga sangat mungkin sekali. Yang terpenting kita harus eling lan waspada, tetap berhati-hati, selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kalau kita lihat perpolitikan di Indonesia tahun 2023 ini pasti akan mulai memanas, terutama perang ideologi. Makanya kita harus tetap tenang, ojo melu grubyuk ora genah rembug. Ini sangat penting agar kita selamat, ya, tidak ikut-ikutan. Kita harus mempunyai prinsip yang kuat masalah ideologi. Kemudian disebutkan lagi di dalam kitab Jongko Joyoboyo, mengko yen ana peperangan saka jero amarga para pangkat akeh sing salah paham. Jadi nantinya itu ada peperangan yang diakibatkan dari dalam. Artinya ada gesekan-gesekan politik sehingga banyak menimbulkan salah paham. Pasti ini huak-huak kabar-kabar berita, terutama masalah perpolitikan, ini nanti juga akan merebak sehingga bisa terjadi benturan di situ. Akhirnya terjadi peperangan yang dimulai dari kesalahpahaman antar tokoh di dalam negara itu tadi. Jadi perpecahan yang terjadi dari dalam negara itu sendiri. Nah, ini makanya kita juga harus lebih waspada. Jangan kalau ada berita apapun harus kita saring dulu, kita teliti dulu, jangan langsung kita sebarluaskan. Harus kita kaji lebih dalam dulu apakah berita itu benar ataupun tidak. Kemudian ramalan yang nomor 3 ini mengenai alam, kondisi alam. Kalau tadi masalah ekonomi, perpolitikan segala macam, yang nomor 3 ini ramalan mengenai alam, jongkone alam. Di dalam kitab Jongko Joyoboyo ini disebutkan bumi sansaya mengkerak, banjir bandang ono ning endi-endi, gunung jeblok tan anjarwani tan ngimpeni. Nah, ini jadi di tahun 2023 ini banyak terjadi bencana-bencana alam. Banjir bandang di mana-mana, kemudian banyak juga gempa, kemudian banyak gunung meletus yang tidak memberi tanda lebih dahulu. Jadi lewat mimpi pun tidak memberi tanda, tahu-tahu meletus gitu saja. Nah, karena apa? Hal ini terjadi karena alam sudah tidak seimbang lagi. Jadi alam itu butuh menyeimbangkan dirinya. Makanya panjenengan semuanya harus berhati-hati di tahun 2023 ini menghadapi keadaan yang semakin sulit. Kita harus tetap berdoa, berpasrah diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua daya dan kekuatan tidak lain dan tidak bukan selalu bersumber dari Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai 3 ramalan penting Joyoboyo di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, sedulur-dulur kita, anak turun kita selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Demikian, mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.